karena tempat ini memang tempatnya rakyat. Kami yang wakilnya, teman-teman adalah pemilik utama gedung ini. Ya. Terhadap aspirasi yang ada, dua saja saya menunggu usul kabar pimpinan. gembira dari seluruh honorer, tidak hanya kesehatan, seluruh honorer diangkat menjadi ASN. Jadi kami mohon Pak, dibantulah kami honorer kategori 2 Polri ini Pak. Jangan dipilah-pilah Pak, hanya 2.190 orang. Diangkatlah tahun 2022 ini menjadi PNS, bukan P3K. Seharusnya kami honorer ini tidak pantas untuk memperjuangkan sendiri. Harusnya kami diperjuangkan. Betul. Apa negara nggak malu? Nanti kami bawa ke pimpinan, kami bentuk pansus, kami berjuang memperjuangkan nasib Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita harus betul-betul memastikan sebelum November 2023 seluruh aspirasi kawan-kawan dapat dipenuhi oleh pemerintah. Ya. Aspirasinya sama, lebih baik aspirasi itu kami tangkap, nanti kami bawa ke pimpinan, kami bentuk pansus, kami berjuang memperjuangkan nasib Bapak Ibu sekalian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat malam, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya. Nah teman-teman, pada malam hari ini saya akan memutarkan cuplikan video atau rekaman dari RDPU dengan Komisi 2 DPR RI. Jadi di sini teman-teman bukan hanya dari dengan Satpol PP ya. Jadi di sini ada semua yang mewakili, ada yang mewakili honorer K2 Polri, ada juga pemadam kebakaran, ada juga tenaga kesehatan dan lain-lain. Jadi teman-teman simak saja video lengkapnya. Mudah-mudahan aspirasi dari mereka ini bisa terwujud sehingga kedepannya ada berita gembira untuk teman-teman semua. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel ini sekarang juga untuk terus mendapatkan informasi terupdate seputar penerimaan CASN. Silakan ditonton. Nah, tapi supaya memang bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian jauh-jauh datang, nggak bicara nggak bagus juga, ya. Oleh karena itu kami ingin dengarkan mewakili satu saja, maksudnya mewakili tiga, ya. Kalau yang FK BPPN ini diwakili oleh yang pusat saja, karena yang lain kan ini dari daerah nih, sama kan aspirasinya ya, nggak apa-apa ya. Kemudian dari Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan, kemudian Ketua Ikatan Honorer K2 Polri, kemudian Ketua Forum Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal. Kami silakan pada Ketua Umum FK BPPN 5 menit. Izin pimpinan, kami dari Perkumpulan Honorer kategori 2 belum disebutkan Pak. Ini salah satu Ketua Umum kami. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Maaf Pak. Oh ada juga ya. Nggak dimasuk, maaf Pak, nggak di setelah nanti silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman serta Islam. Selawat serta salam kita curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Mohon izin pimpinan, perkenalkan nama saya Padlun Abdillah. Saya asal dari Kabupaten Bekasi, dekat sebenarnya dengan Jakarta. Pada dasarnya kami semua dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pampraja meminta kepada pemerintah pusat melalui DPR RI Komisi 2 agar mengeluarkan regulasi khusus bagi kami, khususnya Satpol PP seluruh Indonesia yang berjumlah 90.000 Pak. Kami berjumlah 90.000 seluruh Indonesia. Dan masing-masing DPW pun saya di sini lengkap Pak, dari masing-masing perwakilan. Kami meminta kepada Bapak DPR RI pimpinan yang ada di sini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256 bahwa polisi pawang praja adalah pegawai negeri sipil. Jadi kami hanya meminta agar kami seluruh Indonesia diangkat menjadi PNS sesuai dengan amanat undang-undang Pak. Itu saja Pak yang kita minta Pak. Karena memang beban kerja kami khususnya ibu kota maupun daerah yang lainnya sama Pak. Ketika kita menjaga daerah, penegakan perda,
kita resikonya besar, Pak. Tanjung Priok kawan kita meninggal, Kalimalang Kabupaten Bekasi kawan kita Kota Bekasi kepalanya retak, dan masih daerah-daerah yang lainnya. Yogyakarta ketika penertiban spanduk ada yang kesetrum, Pak, di atas sampai meninggal. Jadi ini wajib bagi kami untuk diangkat PNS, Pak, karena agar bapak-bapak memahami bahwa kami itu beban kerjanya sangat berat, Pak. Nyawa yang kami pertaruhkan. Kami lapisan 3 dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Bahkan kami itu menjaga bupati di daerah. Itu, Pak. Jadi pada dasarnya kami seluruh Indonesia sama. Bahkan kawan-kawan dari Anabas, Pak, dari daerah dia terpencil sampai datang ke sini dengan dia patungan uang honor dari kawan-kawan, Pak. Kami hanya ingin kepada Bapak, karena Pak, yang saya takutkan, janganlah kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan susah. Kalau bagi kami minimal mensejahterakan keluarga, anak istri adalah yang namanya jihad ini, Pak. Jadi kami siap sampai manapun akan kami perjuangkan PNS harga mati, Pak. Siap. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Bapak DPR RI yang ada di sini, kami doakan semoga Bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Amin. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raja. PNS. Ya, terima kasih Pak Ketua Umum. Selanjutnya Ketua DPN Forum Komisioner Tenaga Kesehatan Indonesia. Silakan, Pak. 5 menit. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perjuangan. Dari kami Forum Komunikasi Honor Nakes dan juga Non-Nakes Indonesia. Jadi tadi pembukaan yang luar biasa dari abang kami dari Satpol PP yang membakar semangat teman-teman honor yang disaksikan, saya kira jutaan tenaga honor yang ada di Indonesia. Seharusnya kami honorer ini tidak pantas untuk memperjuangkan sendiri. Harusnya kami diperjuangkan. Betul. Apa negara nggak malu? Kita loh, kita dari nakes, keadaan sekarang, normal sekarang, itu tidak lepas dari andil tenaga kesehatan yang mayoritas diisi oleh honorer. Saya kasih gambaran kecilnya. Itu jumlah tenaga honor di DKI Jakarta 75% honorer di Dinkes Kesehatan, 25% yang ASN. Indonesia salah satu dari 4 negara terbaik penanganan pandeminya. Itu nggak lepas dari tenaga honorer. Ini yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan dan pemerintah. Kita juga menyambut baik tadi inisiasi dari Komisi 2 yang mengajak lintas komisi untuk membuat pansus khusus untuk tenaga honorer. Ini juga betul-betul dikawal sampai selesai. Jangan sampai ada honorer yang digantikan posisinya oleh pelamar umum. Itu harus dikawal betul-betul. Tidak ada honor, tidak ada titipan. Ini yang harus dipastikan. Karena kita di lapangan itu sebetulnya regulasi udah disiapkan, implementasi regulasi ini yang harus dikawal juga sama pemerintah. Percuma regulasi disiapkan tapi implementasi diserahkan ke pemerintah daerah, tapi tidak ada pengawalan di situ, ada titipan dari ini, titipan dari itu, kita percuma. Yang jadi korbannya kita yang sudah mengabdi puluhan tahun. Kalau kita bicara beban kerja, tenaga kesehatan, non tenaga kesehatan yang bekerja di Fasiankes, itu tidak kecil beban kerjanya, resiko kerjanya. Kita hitung berapa tenaga kesehatan yang meninggal dunia pas pandemi. Tidak sedikit. Apa pemerintah menjadikan itu sebagai pertimbangan? Enggak. Harusnya itu dijadikan pertimbangan. Kita menunggu
keseriusan Komisi 2 dengan membuat pansus melalui pansus, kita menunggu kabar gembira dari seluruh honorer, tidak hanya kesehatan, seluruh honorer diangkat menjadi ASN. Ya, ASN PNS, melalui apapun itu, melalui PP khusus, impres atau segala macamnya, kita tunggu. Karena kita betul-betul berharap tidak adanya data-data siluman yang sudah didata oleh kalau di Kementerian Kesehatan melalui SI SDMK, tidak ada data-data siluman. Baik, mungkin cuma itu dari saya. Mudah-mudahan itu betul-betul mendapat kepastian khusus. Kita memperjuangkan 3 poin: kesejahteraan, kepastian status, dan juga regulasi. Terima kasih pimpinan sidang. Mudah-mudahan ini betul-betul terakomodasi dengan baik, dikawal dengan baik, dan tidak hanya menjadi janji-janji politik. Kita menungguin kepastiannya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi pimpinan sidang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum. Nggak apa-apa, kita terima. Ya, dan kami mengucapkan terima kasih atas nama DPR, Komisi 2 kepada tenaga honorer kesehatan yang selama ini berjuang mati-matian memperjuangkan Indonesia lepas dari COVID. Tepuk tangan buat mereka semua. Ketua Ikatan Honorer K2 Polri, silakan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita yang hadir di sini. Bagi kita orang Batak, terima salam saya. Horas! 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 Horas buat Bapak Junimat Girsang. Izinkan Pak, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Herawati Ginting dari Polres Simalungun, Pak. Polda Sumatera Utara. Mejuah kita kerina. Izin Pak, kami dari honorer kategori 2 Polri, Pak, ingin menyampaikan aspirasi dari semua rekan-rekan kita seluruh Indonesia, Pak. Izin Pak, kami hanya berjumlah 2.190 orang, Pak. Dan pada tahun 2016 sudah diverifikasi dan validasi, bahkan SSDM Mabes Polri sudah mengajukan ke Menpan. Hingga saat ini Pak, Menpan tidak ada tindak lanjutnya Pak. Mohon Pak, suratnya ada Pak, dengan nomor B6328 bulan 12 tahun 2016. Sampai saat ini Pak, tidak ditindaklanjuti. Sementara di surat Pak, sudah dibuat untuk anggaran tahun 2017, 18, 19 untuk CPNS. Tapi sampai saat ini Pak, kami tetap PHL atau honorer kategori 2. Dan saat ini Pak, bahkan dikeluarkan PP yang dilakukan untuk pemetaan Pak. Sehingga dipisah-pisahkan Pak, ada yang jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, sarjana, diutamakan yang sarjana Pak. Sementara yang SMA, SD, SMP ini Pak, sudah memahami apa tugasnya. Jadi kami mohon Pak, dibantulah kami honorer kategori 2 Polri ini Pak. Jangan dipilah-pilah Pak, hanya 2.190 orang. Diangkatlah tahun 2022 ini menjadi PNS, bukan P3K. Diangkat secara tes prioritas Bapak. Jadi Bapak, kami mohon kepada Bapak Dewan Komisi 2, bantulah kami Bapak memperjuangkan nasib kami. Sehingga kami tidak sia-sia datang ke Jakarta Bapak dengan dana partisipasi rekan-rekan kami Pak 50.000 per orang agar kami sampai ke tempat ini. Dan kami juga berterima kasih Bapak buat Bapak Junimat yang sudah bersedia menerima kami hadir kemarin itu Pak di Dapil. Sudah kami serahkan semua data-data itu Pak. Demikian Bapak, mohon perjuangkan nasib kami Bapak. Hanya 2.190 orang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua Ikatan Honorer. Selanjutnya Ketua Forum Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, izinkan kami dari honorer pemadam kebakaran Kabupaten Tegal yang alhamdulillah hari ini bisa diantar langsung oleh beliau Bapak Agung Widiantoro, anggota Komisi 2 dari Brebes. Terima kasih Pak Agung. Kami juga diantar langsung oleh anggota di fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal. Terima kasih Pak Jenny yang hari ini hadir juga. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah
Anggota kami sedikit Pak, hanya 36 orang yang belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil, hanya 36 orang. Dan kebetulan Bupati Tegal sudah menyampaikan formasi sejumlah 36 juga. Tetapi melihat juklak-juknis yang ada, yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB, sepertinya itu akan menghambat teman-teman kami yang sudah puluhan tahun mengabdi di pemadam kebakaran. Jadi kami berharap bahwa Komisi 2 sebagai bapak kami yang terakhir di Indonesia ini bisa memperjuangkan nasib 36 orang ini, agar pertama adalah diprioritaskan untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Tegal, toh hanya 36. Kalau menerima orang lain yang di luar 36, itu ongkosnya lebih mahal. Pertama, mereka yang 36 ini sudah 20 tahun mengabdi sebagai pemadam kebakaran. 20 tahun mengabdi itu kalau dihitung diklat, itu udah miliaran Pak. Miliaran. Dan mereka juga memiliki tingkat keterampilan yang luar biasa, meskipun gaji mereka hanya 62.000 per hari. 62.000 per hari. Kemudian dengan tingkat keamanan dan resiko yang luar biasa, setiap hari ada kebakaran, tetapi tanpa pelindung baju pemadam kebakaran yang memadai. Sehingga mohon dengan sangat agar Ketua Komisi 2 bisa memperjuangkan kami semuanya 36 ini diangkat langsung sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Tegal. Saya kira itu Bapak Ketua Komisi. Bapak bisa mewakili tenaga damkar seluruh Indonesia atau cuma Kabupaten Tegal aja? Ada nggak yang sama kayak gini? Ada Pak. Ada Pak. Hampir semua pemadam kebakaran Kabupaten Tegal kan di seluruh Indonesia juga bernasib sama Pak. Ya, oke. Siap. Makasih. Kami kira itu Pak, dari kami tidak ada lagi tempat bagi kami untuk mengadu kecuali di DPR RI Pusat Jakarta. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ketua Forum Tenaga Damkar Kabupaten Tegal. Tadi tenaga honorer Kemenkes berapa jumlahnya total? Bisa terdata nggak? Kalau untuk secara nasional honorernya itu kurang lebih yang kemarin yang divalidasi melalui SIDMK itu 255.249. Oke. Itu yang terdata. Oke. Belum lagi yang terdata. Baik. Baik. Ya. Jadi 255.000, 90.000, 2.000. Nah, itu nanti memang urusan Komisi 2. Kalau yang 36 Kabupaten Tegal itu urusan Pak Agung aja. Gini, sama Pak Agung itu. Pimpinan itu terkait dengan yang sudah lulus, kuotanya sudah diiyakan oleh Kemenpan begitu. Iya, itu kalau 36 kecil lah sama Pak Agung itu. Iya kan? Kecil. Kalau yang ribuan baru nanti komisi. Kalau yang 36 Kabupaten Pak Agung beres itu. Betul Ketua. Jadi Bapak habisnya langsung ketemu Pak Agung aja. Betul Ketua. Pak Agung. Terakhir, super itu. Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia. Ini pamungkasan, ini induknya ini. Silakan Pak. Alhamdulillah Pak. Makasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, pimpinan sidang dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 2 yang saya hormati dan kami banggakan. Salam perjuangan kepada teman-teman honorer se-Indonesia. Hari ini kami berada di ruang Komisi 2 merupakan satu kehormatan bagi kami untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat kami honorer. Kalau dari Pol PP tadi Pak sudah disampaikan, pemadam kebakaran juga pun sudah disampaikan persoalan keinginan. Satu keinginan kami semua adalah satu ASN, pegawai negeri sipil ataupun P3K. Namun yang saya baca persoalan-persoalan yang ada saat ini terkait dengan honorer, saya kalau minta sedikit memflashback ke belakang bahwa persoalan honorer menjadi sorotan utama hari ini karena lahirnya PP 48 tahun 2005. Setelah lahir PP 48, seyogianya 48 Pak, 2005. Oh, dasar. Baru ya, ya, kalau saat ini PP 49 tahun 2018. Jadi seyogianya kalau memflashback ke belakang bahwa seharusnya sudah tidak ada tenaga honorer
kalau kemudian seluruh pemerintah menjadikan hukum menjadi panglima di negeri ini. Di dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah 48 2005 jelas mengatakan bahwa sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat tenaga honorer ataupun sebutan lainnya kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, ini Pak yang harus kita garis bawahi. Kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kenapa lahir PP 43 tahun 2007 dengan PP 56 tahun 2012? PP 43 lahir tahun 2007 untuk menyelesaikan persoalan 59.000 yang tidak terselesaikan dengan PP 48 tahun 2005. Dasarnya ini Pak. Kemudian untuk menyelesaikan sebanyak 59.000 masukan dari pemerintah daerah pada saat itu memberikan bahwa masih ada tenaga honorer yang tidak dibiayai oleh APBD maupun APBN. Sehingga lahir Surat Edaran Menpan nomor 5 tahun 2010. Untuk mendata, disinilah cikal bakal lahirnya honorer. Honorer kategori 1 di Surat Edaran Menpan nomor 5 2010 ini membagi honorer kategori 2 dan honorer kategori 1. Tahun 2013 kami mengikuti tes sesama honorer pada saat itu. Kami tidak lulus sebanyak 438.000 kalau tidak salah. Kami tidak lulus itu bukan karena kami tidak mampu, tidak. Kami tidak lulus karena kami tidak punya siapa-siapa di sana, tidak punya koneksi. Sehingga kami lahir orang-orang yang walau alam kami tidak tahu. Kemudian setelah itu kami melakukan konsolidasi di komisi. Di DPR RI, Komisi 2, Komisi 9, Komisi 10. Kemudian lahir Peraturan Pemerintah 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kami perkumpulan honorer kategori 2 memperjuangkan 1 yang bertugas, mereka yang melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan sebagai guru, melakukan tugas sebagai tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan, melakukan tugas penyuluh sebagai penyuluh, dan tenaga teknis administrasi lainnya. Sampai dengan saat ini keberpihakan PP 49 2018 yang turun kepada Perpres 38 2020 sampai pada perubahan kedua hari ini Kepmenpan RB 1197 dan Kepmenpan RB nomor 76 2022 tidak ada Pak keberpihakan dengan tenaga teknis. Karena apa Pak? Tenaga teknis hari ini berbicara tentang jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Di Perpres 38 sebanyak 147 jabatan tidak ada tenaga teknis. Kenapa tidak ada tenaga teknis Pak? Ketersediaan jabatan di pemerintah daerah inilah yang jadi persoalan. Karena yang amanah dari Perpres 38 Kepmenpan RB 1197 maupun 76 itu mengisyaratkan semua jabatan fungsional. Nah kondisi hari ini 98% di instansi pemerintah daerah adalah jabatan struktural. Nah inilah yang menjadi persoalan. Saya memenuhi persyaratan di PP 49 2018, setiap instansi pemerintah daerah dalam menyusun tingkat kebutuhan harus berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Saya bersama Kepala BKD dengan Sekda menghadap Kemenpan yang kami bawa Pak, analisis beban kerja yang kami bawa, tetapi jabatan struktural semua, sehingga tenaga teknis tidak diakomodir dalam penerimaan. Yang kedua, persoalan tenaga teknis sangat berhubungan dengan merit system. Merit system mengawinkan antara kompetensi, jabatan, dan kualifikasi. Nah, kondisi hari ini adalah tenaga teknis dari Sabang sampai Merauke, jabatan untuk kualifikasi tingkat pendidikan adalah SMA. Bahkan ada yang SMP Pak. Bahkan ada SMP. Diploma 3 banyak. Dan guru hari ini Pak, ada rekan-rekan kami yang masih menjabat pendidikan SMA, bahkan masih ada yang diminta untuk mengajar. Diploma 2 juga mengajar. Diploma 3 juga mengajar. Nah, mungkin lewat
kegiatan hari ini yang sidang hari ini, kami sangat berharap di pundak Bapak-bapak, kami menitipkan harapan kami, menitipkan apa yang menjadi keinginan kami untuk diselesaikan menjadi ASN. Itu adalah tugas kami sebagai forum untuk mewakili teman-teman semua. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, mohon izin instruksi pimpinan. Pimpinan. Pimpinan izin. Nanti kalau kebanyakan nanti nggak ada yang ngurusin loh sana tuh. Kalian mau diurus apa enggak? Mau denger aja atau kita mau ngurusin? Ini Bapak dari mana? Ya, saya dari Forum Nakes ingin menyampaikan keadaan sebenarnya saat ini Pak, dengan SE Menpan yang terbaru yang bikin gaduh di lapangan Bapak. Tulis saja nanti, tulis saja nanti. Ya. Kita 5 menit saja Bapak, mohon izin pimpinan. Berapa? 5 menit. Banyak kan? 3 menit. Oke, 2 menit. Oke, terima kasih pimpinan. Saya akan mencoba menyampaikan ini terkait dengan gaduh. Saat ini adanya surat edaran Menpan RB Bapak, nomor B1511 EM-SM 01 tahun 2022, di mana ini ada pendataan pemetaan tenaga honorer, di mana tenaga BLUD ini tidak didata Bapak. Padahal sesuai dengan PP 49 tahun 2018 jelas-jelas dikatakan di pasal 99 ayat 1 ayat 2 bahwa status BLUD inilah yang paling punya hak legalitas yang kuat untuk menjadi diangkat P3K. Mari coba kita tarik Bapak, mungkin Bapak-bapak di Komisi 2 ini yang membuat Undang-Undang ASN, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Di pasal 6 dinyatakan bahwa jenis kepegawaian ada 2 Bapak, PNS dan P3K. Tapi saat ini regulasi-regulasi yang muncul tumpang tindih. Kalau kata Pak Presiden, banyak aturan ini semakin ruwet. Nah, ini sedang diperagakan oleh Menpan RB. Pendataan sering kami terima untuk menyelesaikan pendataan. Kami mohon untuk pendataan ini harusnya dipegang atau di backup oleh BKN. Semua tenaga honorer ini didata oleh BKN, sehingga database-nya, datanya itu ada di BKN. Tinggal nanti mau diprioritaskan yang mana, tinggal ngambil data di BKN Bapak. Saya ambil contoh. Ini real sedang ramai di lapangan Bapak, tentang SE Menpan ini. Oke. Ya, dan kami tenaga kesehatan itu banyak jenis sekali Bapak. Ada tenaga sukarela, ada BLUD, ada penugasan khusus, ada TKS luar biasa di luar Jawa, terutama di Sumatera. Saat ini gaji tidak serapa, tapi ada kenaikan BBM, inflasi yang sangat tinggi, kebutuhan hidup sangat luar biasa. Oke. Kami berjuang melawan COVID tidak main-main. Jumlah ada ribuan teman-teman kami yang gugur. Apalagi penolakan-penolakan saat kami menangani COVID. Bapak mungkin sudah tahu seperti apa menjadi korban bullying di media. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak. Terima kasih. Pimpinan 1 menit, pimpinan dari Banpol PP. Sama kan, aspirasinya sama pasti. Kita menambahkan untuk substansi hukumnya pimpinan dari Banpol PP. Udah paham nanti. Ya. Mohon izin. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sama-sama sudah dengarkan aspirasi dari 1, 2, 5 ya. Forum yang menyampaikan hampir sama, minta diperjuangkan supaya status mereka ini diperjelas oleh negara, oleh pemerintah. Nah, karena memang tadi saya sebutkan kita akan ada agenda jam 13, ini sudah lewat. Saya minta sebelum saya tutup 3 orang lah yang mewakili dari Komisi 2, tapi nggak boleh lebih 5 menit ya Pak Gaus ya. Nanti kita nggak, pansusnya gagal nanti ini. Pak Junimat ya? Pak Junimat, waduh ini lebih dari 1 aja Pak Gaus. Kecuali 2 menit. Silakan. Ya udah Pak Junimat, Pak Gaus, Pak Mardani, Pak Muras, Pak Rifki sama Bu Dian. Ya, makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami senang gembira bangga Bapak Ibu bisa berkunjung ke Komisi 2, ya ketemu dengan kami di sini dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi. Terus terang saya
kaget ya sesungguhnya melihat Satpol, kawan-kawan Satpol ini ketika saya ke Siantar datang ke tempat saya. Ya semua gagah Pak, ganteng-ganteng Pak. Pakai seragam. Tapi ketika datang banyak menangis Pak. Akan begitu. Lah saya nggak bisa kebayang kok Satpol bisa nangis. Kenapa demikian Pak? Ketika mereka melakukan penertiban Pak, begitulah mantapnya Pak. Iya kan? Ketika mereka melakukan penertiban banyak yang menangis Pak. Kira-kira paham maksudnya ya? Kan gitu ya? Paham. Artinya apa? Saya kaget kok ini honorer. Melihat seragamnya Pak, dengan pangkat segala macam, emblem saya nggak percaya Pak honorer Pak. Tapi ketika ratusan itu ketemu saya Pak, oh saya baru paham. Ternyata Satpol itu banyak honorernya. Akan begitu. Nah terus saya tanya kok bisa honorer diangkat para bupati Pak? Bagaimana cara pengangkatan? Dikutip 10 juta per tahun. Ini sejarahnya begitu Pak. Nah, cuma pertanyaan saya kenapa mereka-mereka tidak kejar bupatinya saja? Kan begitu Pak. Bupati kasih bom waktu untuk kita semua. Ketika mereka mengangkat Bapak Ibu sekalian, setiap tahun menarik perpanjangan, ya kita terbuka aja Pak di sini Pak. Kan begitu Pak. Setiap tahun ditarik nih. Ada istilah ongkos perpanjangan. Kalau kami di Sumatera Utara begitu Pak, ada ongkosnya. Bayar Kang. Kalau tidak diperpanjang. 2 menit Ketua. Kan begitu. Nah oleh karena itu kami sepakat ya dengan dari meja pimpinan Komisi 2 ya ketika berbincang-bincang kita akan membentuk pansus. Bukan panja Pak. Pansus untuk honorer. Kenapa demikian? Kita berkaca kepada undang-undang Otsus. Kalau di Papua sana Pak, diputuskan di Komisi 2 itu, umur 40-45 bisa menjadi ASN Pak. Nah kita akan mengambil itu sebagai salah satu contoh nanti untuk para honorer ini. Ya. Kita tunggu dari pemerintah apakah anggaran mereka cukup Pak. Sekarang kan masalahnya itu Pak, selalu bicara anggaran kita ini. Iya kan, walaupun anggaran diketok di DPR, tapi kan eksekutornya itu pemerintah Pak. Nah, ini, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tolong kawal kami ya di Komisi 2, di Pansus ini supaya bisa bekerja maksimal dalam rangka memperjuangkan hak-hak Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih Ketua. Pak Gaus, 2 menit. Siap pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja karena dibatasi oleh pimpinan untuk berbicara. Pertama, saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh kawan-kawan yang menyampaikan aspirasinya kepada kami. Kedatangan Bapak Ibu adalah pada tempat yang tepat dan waktu yang pas. Kenapa demikian? Apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi, sebelum Bapak-Bapak dan Ibu datang, kami sudah punya inisiatif untuk membuat pansus yang diinisiasi oleh Komisi 2 lintas komisi. Dan saya perlu ingatkan kepada Adinda yang Dinkes, ya Dinkes. Apa yang kalimat yang Adinda sampaikan kepada kami. Sebelum Adinda datang, apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi tadi. Baru kami dilantik 1 Oktober, setelahnya itu langsung bicara tentang honorer. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan adalah walaupun pada hari ini Adinda menyampaikan aspirasinya, jangan kami yang meminta untuk disampaikan aspirasi. Yang sebetulnya adalah kami sudah melakukan, memperjuangkan terhadap aspirasi para honorer di seluruh Indonesia, bukan hanya dinas pendidikan, dinas kesehatan saja. Oleh karena itu,
saya ingin sampaikan, insya Allah inisiatif yang dilakukan oleh Komisi 2 yang akan membentuk pansus yang akan dikoordinasi oleh Ketua DPR, mudah-mudahan aspirasi Bapak Ibu akan terwujud. Mudah-mudahan Allah. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Gaus ini tadinya masih di Kolombia loh, pulang gara-gara mau terima bapak-bapak. Pak Mardhani. Kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tepuk tangan dulu buat pimpinan Komisi 2 ya. Terima kasih pimpinan, Pak Doli, Pak Junimart, dan teman-teman semua. Harus lebih sering kita menerima teman-teman dari masyarakat. Karena kadang-kadang apa yang di atas meja beda dengan apa yang ada di lapangan. Ya. Dan yang dirasakan tuh bukan yang di atas meja, tapi apa yang ada di lapangan. Ya. Karena itu sering-seringlah menyuarakan aspirasinya. Ya. Karena tempat ini memang tempatnya rakyat. Kami yang wakilnya, teman-teman adalah pemilik utama gedung ini. Ya. Terhadap aspirasi yang ada, dua saja saya usul pimpinan. Yang pertama, kita harus betul-betul memastikan sebelum November 2023 seluruh aspirasi kawan-kawan dapat dipenuhi oleh pemerintah. Ya. Pemerintah itu harus jadi ayah bagi anak-anaknya. Ya. Kalau tadi ada anggaran, kalau saya pribadi anggaran IKN sama anggaran kereta cepat bisa kita alihkan untuk teman-teman semua. Itulah. Yang kedua perlu dibuat forum komunikasi dari semua teman-teman agar suaranya terus didengar dan terus bergaung sampai kepastian pengangkatan teman-teman dipenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga honorer IKN penting juga. Ya. Ya. Tanggal 12 kita insya Allah akan turun di depan istana. Ya. Pak Muras. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu perwakilan tenaga honorer se-Indonesia. Bapak dan Ibu, saya yakin kalau honorer ini mogok 1 minggu saja, Pemda lumpuh. Jadi Pak Ketua, ya, Pak Ketua lumpuh. Jadi pertama para kepala daerah harus dihentikan dulu mengangkat tenaga honorer baru. Selesaikan dulu ini. Ya, harus selesaikan dulu. Mereka mengabdi belasan tahun dan selamanya gajinya di bawah UMR sampai hari ini. Tapi masih ngabdi begitu. Ini yang harus kita apresiasi. Kemudian kalau yang lain sering ketemu nih, sering datang. Yang sekarang baru datang pertama Pol PP dengan Damkar. Ini baru nampaknya ya. Jadi saya khusus untuk Pol PP, Pak Ketua. Setahu saya di Pemda itu nggak ada atau biasanya tidak mau PNS dipindahin ke Pol PP atau ke Damkar. Karena tugas mereka selaku penegak hukum, saya sebutkan penegak hukum Perda dan peraturan-peraturan wali kota, ya. Tapi berbeda dengan penegak hukum Polri begitu atau jaksa. Kalau polisi nangkap penjahat, masyarakat memberi apresiasi. Kalau Pol PP ini menegakkan perda, ngusir PKL, nangkap orang berizin, bangun bangunan tanpa izin, bukan apresiasi, dilecehkan. Betul kan? Dilecehkan, dianggap tidak berperikamanusiaan. Ini kan salah satu
tantangan mereka, tapi mereka tetap seperti itu. Kemudian tadi saya paham yang disampaikan mulai dari Undang-Undang Pemda, PP tentang Pol PP sampai kepada Permenpan yang baru tentang Japung, tidak ada disebutkan Pol PP sebagai Japung atau P3K, betul. Jadi di situ hanya disebutkan Pol PP tenaga PNS yang memenuhi syarat. Jadi itu mungkin perjuangan saudara-saudara ya. Berikutnya, memang kita 10 tahun ini tidak ada pengangkatan PNS. Sehingga kan minus growth. Sehingga Pemda akhirnya ngangkat honorer begitu ya. Jadi ini harus diperhatikan barangkali para honorer ini. Nah kemudian tahun-tahun berikutnya yang diprioritaskan guru dan nakes. Tapi tidak dievaluasi gurunya Pak. Baik, terima kasih. Ketika guru ini atau nakes dipindahin ke instansi yang lain, nggak pernah dievaluasi. Jadi gurunya kurang terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muras. Pak Muras ini dulu pernah kepala daerah, makanya dia paham betul. Ibu Dian baru review terakhir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini RDPU yang sangat luar biasa hari ini, dari pagi sampai sekarang nih. Dari subuh ya. Oh, iya. Jadi begini pimpinan, saya sepakat sekali tadi ketika dari Pak Muras itu kita akan kembali lagi ke peraturan di pemerintahan daerah. Jadi menurut saya tuh PJLP itu yang sekarang setiap saat PJLP, setiap saat honorer lagi ditambah, itu dihentikan dulu. Angkatlah ini mereka dulu, hentikan dan rapikan. Jadi nanti di pansus ketika pimpinan duduk di pansus, ini perlu dibicarakan secara khusus. Kalau tidak ada kesepakatan dari setiap pimpinan di daerah, ini akan tarik-menarik terus, nggak kelar-kelar. Jadi biar mereka juga mempunyai kewajiban untuk menjaga para honorer ini. Jadi selesaikan, tutup PJLP dulu, tenaga honorer jangan diangkat-angkat dulu, angkat yang sekarang. Itu saja pimpinan, karena terus terang nih, pertama mereka datang ke rumah saya nih, nangis. Luar biasa, sekarang mereka tepuk tangan dengan meriah. Terima kasih. Satu lagi saya pimpinan, untuk meringankan beban Pak Agung, saya tambahin untuk Damkar DKI itu ada 1.500. Jadi 1.500 tambah berapa tadi? 30. Nah, nanti saya serahkan lagi ke pimpinan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biar imbang, Ibu ambil 36 juga. Sisanya baru kasih ke Komisi 2. Pak Rifki tolong singkat ya. Ini pimpinan kasih batas sampai jam 2. Jam 2 pimpinan mau pergi. Jadi kalau kita nggak ke sana, ini pansus bisa nggak jadi. Ya, silakan Pak Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan ini soal kemanusiaan. Saya tidak tahu di ruangan ini berapa orang anggota yang pernah jadi honorer, tapi saya memulai karir menjadi honorer pada saat lulus S1 dulu. Saya nggak perlu tepuk tangan. Saya mengerti betapa doa honorer itu setiap kali saya setelah sholat, yang saya berdoa cuma satu. Ya Allah, ya Rabb Tuhan, beri saya kepastian masa depan. Dan saya kira kawan-kawan datang kemari itu dengan doa dan pengharapan yang sama. Kawan-kawan punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi tidak punya kepastian masa depan. Karena itu kami pastikan 3 kewenangan yang kami miliki, fungsi konstitusional legislasi, pengawasan dan penganggaran akan kami kerahkan untuk menyelamatkan jutaan honorer di Republik ini. Bukan hanya yang datang di sini,
bukan hanya yang tersebar di seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, tapi juga di kementerian lembaga yang jumlahnya tidak kecil, termasuk di Sekretariat Jenderal DPR RI yang setiap hari membantu kami. Saya kira itu komitmen kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam warahmatullahi. Merdeka! Merdeka! Pimpinan menit Ketua. Udahlah Pak Agung. Satu lagi Pimpinan. Nanti kita nambah 5 menit terus, pansusnya nggak jadi, urusan nggak selesai Pak. Ketua. 1 menit Pimpinan. Ketua, Wahyu Ketua. 1 menit setengah. Saya nggak pernah lebih, Ketua. Ya udahlah, ayo cepat. Baik, kami dari Komisi 2 siap menjalankan amanah pimpinan dan juga aspirasi rekan-rekan untuk mengawal dari aspek anggaran di Banggar. Jadi apa yang terkait dengan kebutuhan ini kami akan dukung melalui rapat Banggar. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Pak Wahyu. Ya, setengah menit Ketua. Kawan-kawan, marilah kita doakan semoga pansus nanti mayoritas dipimpin oleh dari pimpinan Komisi 2. Yang pertama. Yang kedua, Mas Agung, karena Mas Agung juga di Banggar, bahwa anggaran Komisi 2 ditambah minimal bisa untuk beli makan kawan-kawan yang datang dari daerah ini. Nah, lapar semua itu, Ketua. Jadi kalau bisa dibebankan dan Mas Agung dan Ibu Desi tadi. Oke. Makasih Ketua. Baik, makasih Pak Wahyu. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sama-sama Bapak-Bapak dan Ibu dengarkan komitmen dari seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Ya. Jadi kami mohon doanya. Kalau soal perjuangan tadi seperti yang ditegaskan lagi sama Pak Gaus, dari hari pertama kami terus memperjuangkan itu. Ya. Tapi memang urusan negara ini tidak bisa hanya diselesaikan cuma DPR sendiri. Harus dikoordinasikan dengan semua pihak, terutama pemerintah. Nah, tugas kami adalah menyampaikan aspirasi bersama dengan pemerintah, menyelesaikan masalah dengan semua tadi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Komisi 2. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua. Jadi Ketua Umum FKBPPN, kemudian Ketua DPW FKBPN DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Kalbar, Jawa Barat, dan Banten juga ada. Ya. Kemudian Ketua DPN Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan Indonesia, Ketua Ikatan Honorer K2 Polri, Ketua Forum Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal, dan yang mewakili yang lain. Terima kasih juga kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat RDP audiensi Komisi 2 pada siang hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.